Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Asiyah dengan NIM 191012732001 dan teman saya Wafika Ajijah dengan NIM 191012722005. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan akomodasi, adaptasi, dan modifikasi kurikulum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian akomodasi, yaitu pengertian akomodasi dalam kamus Learner dan Kline pada tahun 2006 adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Hayden 2004 memaknai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruang kelas biasa. Jadi, akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu akomodasi pembelajaran tidak lepas dari PBM. Sebagai sebuah proses, PBM dipengaruhi oleh berbagai faktor dari guru, siswa, maupun lingkungan. Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan. Samsudin 2004 156. Hayden 2004 juga mengemukakan tentang cakupan akomodasi yang pada intinya dilaksanakan pada saat PBM. Cakupan akomodasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi dan cara pengajaran. Yang kedua, tugas dan penilaian di kelas. Yang ketiga, tuntutan waktu dan penjadwalan. Yang keempat, lingkungan belajar. Dan yang kelima, penggunaan sistem komunikasi khusus. Nah, adapun akomodasi yang bersifat umum yang meliputi yaitu yang pertama ada akomodasi dalam hal materi. Nah, yang kedua ada akomodasi tugas dan penilaian, dan yang ketiga ada tuntutan waktu, dan yang keempat itu ada lingkungan belajar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi adaptasi kurikulum. Dalam konteks penyusunan kurikulum, perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup kurikulum tidak sebatas pada isi atau materi kurikulum, tetapi termasuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dimaksudkan mencakup baik dalam arti mikro, yaitu tujuan instruksional. Sebagaimana telah dipahami bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum yang ada secara nasional yang diperuntukkan bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus perlu dilakukan proses penyesuaian sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu peserta didik kebutuhan khusus. Nah, menurut Soeharto Herdijan, adaptasi adalah usaha atau perilaku yang tujuannya mengatasi kesulitan dan hambatan. Menurut Mustafa Fahmi, adaptasi adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuan seseorang agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan perubahan di sekitarnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Adaptasi kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada prinsip adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif adalah usaha untuk menjamin peserta didik disabilitas dan peserta didik berkebutuhan khusus lainnya bersama-sama dengan peserta didik tanpa kebutuhan khusus terlibat dalam satu lingkungan pembelajaran.
terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penyesuaian kurikulum, yaitu kehadiran, partisipasi, dan prestasi. Prinsip kehadiran menegaskan pentingnya bagi guru lebih sensitif dalam mengenali hambatan-hambatan belajar, perkembangan, dan partisipasi sosial yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian, guru akan segera dapat melakukan identifikasi dan asesmen, pada gilirannya dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam mengatasi atau meminimalkan dampak dari hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, partisipasi. Artinya, semua peserta didik, termasuk di dalamnya peserta didik berkebutuhan khusus, difasilitasi semaksimal mungkin agar dapat berpartisipasi dalam semua aktivitas pembelajaran di kelas inklusif. Selanjutnya ada prestasi. Prinsip ini menjamin bahwa semua peserta didik difasilitasi untuk dapat berprestasi. Prestasi yang dimaksudkan di sini adalah meningkatkan capaian dalam semua aspek belajar oleh setiap peserta didik yang dilihat secara individual. Nah, selanjutnya ada dimensi adaptasi kurikulum. Terdapat 3 dimensi dalam melakukan proses adaptasi kurikulum, yaitu kurikuler, instruksional, dan lingkungan belajar atau ekologis. Adaptasi kurikuler terkait dengan penyesuaian tentang isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Selanjutnya, adaptasi instruksional terkait cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam menguasai kompetensi atau materi yang ditargetkan. Selanjutnya, ada adaptasi lingkungan belajar atau ekologis berkaitan dengan setting pembelajaran diselenggarakan, di mana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran diselenggarakan. Penyesuaian lingkungan pembelajaran menjamin aksesibilitas lingkungan pembelajaran khususnya bagi peserta didik disabilitas, termasuk penyediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi dari Wapika, yaitu adaptasi lingkungan belajar. Adaptasi lingkungan belajar dilakukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam melakukan proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan produktif. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi bagian penting dalam penyesuaian lingkungan belajar. Sebagai contoh, pada pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan, media pembelajaran yang digunakan sebisa mungkin diadaptasi dengan media taktual, misalnya globe, peta timbul, atau penggaris timbul, penggunaan objek asli yang memungkinkan untuk diraba. Selanjutnya, mengembangkan perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran atau rencana pemelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas inklusif dibuat dengan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik di kelas tersebut. Artinya, guru cukup membuat satu RPP untuk satu kelas. Akan tetapi, di dalam RPP tersebut ada catatan-catatan khusus sebagai bentuk penyesuaian yang diberlakukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum yaitu kurikulum siswa reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas untuk peserta didik gifted, dan talented. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Dalam pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler.
atau kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik, ciri-ciri, dan hambatan. Kurikulum nasional terdiri dari 3 model, yaitu model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum program pembelajaran individu atau PPI. Tujuan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif yaitu pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni duplikasi kurikulum, modifikasi kurikulum, substitusi kurikulum, dan omisi kurikulum. Selanjutnya, saya akan melanjutkan model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu duplikasi kurikulum, modifikasi kurikulum, substitusi kurikulum, dan omisi kurikulum. Yang pertama ada duplikasi kurikulum, yaitu salinan yang berupa benar dengan aslinya. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, duplikasi berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus secara sama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Jadi, model duplikasi adalah pengembangan kurikulum di mana peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa reguler. Model duplikasi dapat diterapkan pada 4 komponen, yaitu isi, tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya ada model modifikasi yang berarti merubah atau menyesuaikan. Dalam kaitannya dengan model kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus, maka model modifikasi berarti cara pengembangan di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, hambatan, dan kemampuan mereka. Modifikasi dapat diberlakukan pada 4 komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya ada model substitusi, yaitu mengganti. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, maka substansi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Pengganti dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sebobot dengan yang digantikan. Selanjutnya, yang terakhir, ada model omisi kurikulum, yang berarti menghapus atau menghilangkan. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, omisi berarti supaya untuk menghapus atau menghilangkan sesuatu, baik sebagian atau keseluruhan dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada anak peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, omisi berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tetapi tidak disampaikan pada pembelajaran atau tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dikarenakan tidak sesuai dan memiliki sifat yang terlalu sulit atau
tidak mampu dilakukan oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan substitusi adalah substitusi ada materi pengganti yang sebobot, sedangkan model omisi tidak ada materi pengganti. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.